kenalan dulu Kak. Mungkin ada beberapa kakak betul yang belum kenal mungkin. Boleh Kak, kenalan Kak. Itu Kak mic-nya. Siap, mantap. Ya mati kan? C. Oke. Perkenalan nama Kak, nama dan kakak pelayanan di mana Kak? KTC atau JGC Kak? Saya Emil, biasanya di pagi di KTC, terus hari lagi karena siangnya ibadah keduanya kami berdua dengan Kawati ke JGC. Kenapa? Di sana ada apa? Kompak. Orang-orang komsel, keluarga rohani kalau sekarang bilangnya lebih keren ya. Sip. Berarti Kak Emil berada di dua ladang ya Kak ya? Bukan dua ladang. Apa Kak? Dua ladang. Tingkat kamera tingkat. Ini kita di alam mana dulu nih kan? Tetap sama-sama di Abal. Oh, sama-sama di Abalon tapi di payung yang Kelapa Gading. Oh iya, sama Kelapa Gading. Abal Kelapa Gading. Oke, berarti Kak Emil ada di KTC dan di JGC Kak. Betul. Paginya ketemu kakak, siangnya ketemu saya. Oh iya. Hebat ya. Paginya kami dipegang, siangnya kami di ibadah keluarga. Aduh, mantap, harmonis banget Kak. Kita beralih ke sebelahnya Kak, ada Kak Wati. Kak Wati, kenalin nama dulu Kak. Mungkin ada beberapa yang belum tahu Kak. Udah sering yang baru-baru Kak belum tahu. Oh udah sekalian. Oke, kali itu sebelahnya Kak ya. Apa dari pertama penontonnya nih? Oh lanjut Kak, ayo Kak, boleh. Boleh, yang baju merah. Jangan sampai lolos. Saya lupa baju merah dulu. Saya lupa. Dosa. Oh iya. Jadi nama saya Rina, ya saya di JGC. Ya. Oke. Ini banyak yang nggak kenal nama saya. Saya juga tadi nanya mau doa nanya namanya siapa? Daripada salah gitu ya. Betul. Kalau yang baru-baru itu banyak mungkin kenalnya yang di JGC. Hari ini saya di tengah karena kanan kiri saya hitam dan putih. Iya. Kita jadi bola Kak, jangan sampai lolos pokoknya kayak baju merah Kak. Saya mau ditip KML sih. Boleh. Lanjut, boleh Kak, kakak yang berbaju putih, Kak Ratna dan Kak Haryanto silakan. Boleh berdua langsung, boleh sendiri diwakilkan. Kenapa? Kenalin ya Kak ya. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan pertama ya Kak ya, biar gak bawa waktu, mohon maaf. Iya. Lupa juga kan. Oke, pertanyaan yang pertama Kak. Ini kadang-kadang tuh suka jadi pertanyaan. Apa sih yang buat kakak-kakak tuh bisa punya hati di pelayanan anak? Ini buat semuanya Kak. Tuh. Apa yang buat kakak punya hati di pelayanan anak? Padahal di pelayanan lain juga tuh bisa Kak. Bahkan bisa ya. Kalau kasarnya sih Kak dapat persembahan kasih Kak ya. Terus kakak sih di pelayanan anak. Kakak tuh pengen banget. Curcol ya. Curcol nih Kak. Curcol nih. Kenapa kakak tuh bener-bener ikhlas banget pelayanan anak-anak walaupun gak dikasih apa-apa Kak? Ini jadi poin penting. Kenapa Kak? Boleh. Semua kakak boleh jawab. Dimulai dari yang Berbaju putih. saya belum ngomong merah sebenarnya. Di tengah-tengah bingung Kak. Oh iya, taruh dulu kalau gitu. Putih dulu kakak. Aduh, gaji kurang nih. Lanjut Kak. Oke. Kenapa saya ada di pelayanan ini ya, di pelayanan anak? Kalau saya flashback, saya ada di pelayanan anak ini karena berangkat dari saya merasa saya tidak punya dasar untuk mendidik anak saya. Jadi saya masuk di pelayanan Kega ini ketika anak saya yang besar itu lahir. Jadi Ken lahir, saya mulai berpikir gimana ya caranya, karena latar belakang keluarga saya non Kristen, keluarga latar belakang istri juga non Kristen gitu. Jadi gimana caranya? Salah satunya kita harus mendidik daripada anak-anak yang Tuhan titipkan. Akhirnya saya masuk ke dalam pelayanan ini, gitu sih. Oke, boleh lanjut ke Karanta Kak. Kira-kira apa? Oke, kalau saya dari keluarga besar, jadi saya punya keponakan tuh banyak sekali. Ada berapa? 30?
Lagi saya merit, Santai-santai, jangan komentar, jangan komentar. lagi saya merit, saya langsung punya ponakan 25. Banyak ya kayak hebat loh. Sejahtera banget loh hidupnya. Lanjut Kak, boleh. Iya, jadi karena saya dari keluarga besar, saya kan anak ke-9, jadi ponakan saya banyak. Terus saya melihat ponakan saya itu ada yang dididik di dalam Tuhan, ada yang dididik tidak di dalam Tuhan. Dua-duanya bertumbuh bersama ya, tapi ketika melihat mereka besar, saya melihat perbedaannya. Nah, dari situ saya punya keinginan, saya pengen ajak ponakan saya yang belum di dalam Tuhan. Jadi saya pengen ajarin mereka. Awal mulanya dari sana. Dari sana, jadi karena orang tua mereka, artinya kakak-kakak saya juga ada yang belum di dalam Tuhan kan. Jadi saya ajak anaknya ke sekolah minggu waktu itu. Jadi mulailah mulai agak rutin, lama-lama jadi saya kepengen ngajar. Itu sih panggilan pertamanya. Wow, oke, mantap banget ya. Berarti terpanggil dari kakak keluarga yang ada di dua background yang berbeda, dan kakak melihat ada perubahan yang sangat signifikan dari keluarga yang bertumbuh dalam Yesus. Oke, sip. Lanjut kita ke baju yang berwarna merah. Baju hitam. Ini kita nggak janjian loh. Baju hitam dulu Kak. Biasanya yang berbeda itu istimewa. Oh, Yang hitam dulu, yang itu. oh jadi hitam dulu Kak. Ya, hitam. Yang merah dulu aja. Yang merah dulu aja lah. Ya. Kita Iya, dulu kalau ya, mau. karena MC-nya agak sedikit galau bener ya. Jangan banyak komentar dong ya. Keluar dong. Santai ya. Iya, silakan Karina. Ya bisa nih teman-teman, oke lanjut Kak. Monggo Kak. Hari ini sedikit berbeda. Kita yang usia ini kita generasi apa ya? Ada yang X sama baby Baby boomer boomer. Kak, betul. Kita berurusan dengan generasi apa yang milenial. Milenial. Nah, jadi kita sedikit berubah-ubah, maksudnya apa ya, menyesuaikan. Nanti teman-teman semuanya pada bete sama kita, ya. Tadi Kak Robi udah nyeletuk tadi nih, ya talent show. Jurinya itu apa, seleranya selera. selera, ya generasinya udah berbeda ya. Tapi jangan takut karena kita semuanya karena bergaul dengan anak-anak, kita ngikutin ya perkembangan generasi. Oke, balik Ya, Kak. makan dulu ya. Oke. Iya, balik ke Ya, pertanyaan Kak. jadi saya jadi lupa ya apa itu. Oke, aku lagi Kak ya. Semangat Kak. Iya, fighting. Bisa Kak. Oke. Foto dulu, foto kasih. Itu dia. Oke Kak, apa yang membuat kakak tuh punya hati di pelayanan anak Kega Kak? Terlepas gak dikasih apa-apa sebenarnya. Ini Kega ya, tapi dimulai bukan dari Kega dulu ya. Awalnya sebetulnya karena Kak Rina melihat satu kebutuhan. Itu aja awalnya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ngalamin yang masih kecil-kecil, gimana sih ngerti panggilan gitu ya. Awalnya itu karena satu kebutuhan, karena di rumahnya Kak Rina itu ada sekolah minggu. Ya, jadi pengajarnya guru sekolah minggunya siapa? Papanya Kak Rina. Satu saat papanya Kak Rina nggak ada, anak-anak itu banyak banget, dan Kak Rina dari tinggal di kampung, orang Kristen yang di sana itu bisa dihitung dengan jari. Nah ini dari keluarga tetangga-tetangga yang notabene dia bukan Kristen, tapi pada datang dia mau dengerin gitu. Saya heran juga gitu karena kebutuhan ini kasihan nih teman-teman, masih seusia saya semuanya. Akhirnya saya memberanikan diri dan bingung waktu itu mau ngomong apa. Saya cuma cerita apa yang saya alami. Itu awalnya itu menjadi karena satu kebutuhan. Wah, ini gimana nih anak-anak. Dari situ akhirnya ya keterusan gitu ya, keterusan. Karena memang di rumah saya ada sekolah minggu seminggu sekali pasti udah pada ngumpul gitu ya. Nah itu keterusan terus gitu sampai akhirnya kalau ke Kega bergabungnya itu di tahun 95 ya, pada saat Karina merantau ke Jakarta itu memang langsung bergabung. Seperti itu awalnya karena satu kebutuhan. Wow. Gitu. Tapi sebelum kita beranjak ke 11, aku mau tanya dulu kampungnya Karina di mana Kak waktu itu? Mau tahu aja. Mau tahu dong Kak. Biar bisa Oh, iya. Kampungnya di mana Kak waktu itu sih Kak? Sampai Karina. orang itu excited buat datang ketemu, mau denger Yesus kan? Oh, Jadi iya. mana Kak kampungnya Kak? Itu di
Solo Kemeringet. Tahu nggak? Tahu Kak. Keringetan Kak, kemeringet nih, gitu ya. Oh iya, oke, aku Ya di daerah secara administrasi masuk Klaten tapi perbatasan dengan Solo. Oh, Seperti itu di sana. Itu tapi sekarang udah rame. Depannya Karina udah ada masjid gitu. Saingannya Karina dengan masjid. lebih keras ya Kak ya? Iya, oke. Baik, kita lanjutkan dulu, ini udah mulai panas ya. Warga saya panas. Kita bawa sebelah nih takutnya nih. Oke, lanjut Kak ke Kawati. Oke. Kira-kira apa Kak? Mau kasih tahu ini sebenarnya bajunya nggak janjian jadi kayak begini. Pas keluar dari kamar masing-masing loh. Ya, kalau saya pertanyaan tadi itu saya jawab dengan 2 huruf TM. Apa tuh Kak? Taman modern. Oh, PM. TM. Bukan taman modern, tukang mikir. Oh, tukang mikir. Overthinking. Beda lagi tukang mikir sama overthinking. Jadi Oke, tukang lanjut. mikir tuh dari kelas 3 SD tuh mikir, ya kenapa kenapa begini? Ya mungkin di sini ada adik-adik yang kecil juga tukang mikir. Apa sih yang dipikirin kakak? Yang dipikirin kakak begini, kakak dulu waktu kecil itu suka dibully, hidupnya di bawah garis kemiskinan, baik nilai rapot, baik juga kemiskinan dalam perekonomian. Agak sedih ya. Agak sedih ya, melankolik ya. Tapi karena suasana gembira jadi ketawa aja. Jadi saya mikir, kenapa bisa ada orang seperti saya? Nah, cocok juga nih temanya hari ini ya. Kenapa saya ada di sini? Jadi saya ada di sini tuh dimulai dari perjalanan kelas 3 SD itu sehingga saya bertekad untuk memenangkan anak-anak semacam ini nih. Gitu. Ya. Oh, yang terbuli dan jauh dari garis itu ya Kak ya? Dari siapa? Biar mana ini ya? Baiklah. Garis. Seperti itu, jadi buat saya itu adalah Garis apa bukan? orang-orang yang memang dipedulikan oleh kakak-kakak pembina hari ini. Jadi saya tetangkan terus mau melayani orang-orang, anak-anak yang memang terluka, lumpuh secara pemikiran dan sebagainya. Itu aja. Sip. Terima kasih Kak Wati. Kak Emil, terakhir Kak, pertanyaan pertama. Diawali masa lalunya orang tua yang tidak memberikan hati bapak yang baik. Jadi waktu itu sampai satu titik saya terima Tuhan Yesus, itu ada satu orang yang ngajari saya tentang Tuhan Yesus, terus gimana bisa mengenal bapak secara benar ya. Lah berikutnya ngapain? Kalau saya sudah kenal, udah benar gitu ya. Dan di situ dengan berjalannya waktu itu ada sekolah minggu. Nah, ini dia kesempatan untuk saya bisa bisa membagikan kasih Tuhan gitu loh. Bukan kepada orang tua rada sulit, rada alot kalau orang bilang ya gitu ya. Tapi dengan anak-anak itu lebih mudah ngajarin gimana sih hidup dalam Tuhan. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Wah, Kak Theo, sumpah di pertanyaan pertama aku sebenarnya banyak bercanda sih Kak, cuman gak tau kenapa beneran woy, aku tuh terharu. Iya, maksudnya biar kita banget dari jawaban itu terharu banget Kak, sumpah. Lanjut Kak Theo nomor 2. Udah nangisnya Desember itu. Oh iya. Oke, pertanyaan selanjutnya menurut voting yang ada. Iya. Kan tadi kakak-kakak udah sebutin nih Kak pelayanan dari sejak tahun sekian. Singkat saya, Kakak 22 tahun. Ya. Nah, Karina. Aduh, bikin aja nih Kak Theo, gue aja bingung. Oh, Dari kecil, Kak Lana sama Kak Har berbeda ya? Oh kalau gitu, mari kita dengar dari Kak Har ya. Kan orang Kak nyambung saya. Saya kira sama gitu. Enggak, kalau saya pelayanan anak sesudah kenal punya anak. Jadi 2001. Jadi tahun ini 22 tahun. Saya tahun 92. Semua ya. Saya belum lahir Kak. Belum kan saya masih direncanakan jauh. Dari 95, ya kan Kak? Iya, tadi kan 95 kan? Ya, oke, 95 masih ingat. Kalau dari Kegas ya.
Tapi kalau yang dari Solo itu Kak, Sejak Karina SMP. pakai mic Kak biar kedengeran sampai yang lain Kak. Dari sejak SMP. Iya aku beringat di daerah Solo Kak. Bener kan di daerah Solo kan? Itu yang maksudnya kemeringat berarti. Itu salah satu daerah. Dari Solo lari dulu sampai kemeringat. Wah itu keringat. Kayak Karina tetap jadi MC kita. Iya. Kita yang di talk show aja kali ya. Nggak perlu dibayar tapi Theo nggak boleh kayak gitu. Oke lanjut Kak. Oke, kalau Karina tadi sudah ceritain, sebetulnya kalau Karina di pelayanan anak gitu ya, itu sejak SMP. Ya, cuman dulu nggak ngerti di pemuritan seperti apa-apa ya karena tadi kebutuhan waktu itu Karina udah SMP, jadi mulai akhirnya rutin. Akhirnya bisa seminggu 2 kali itu ketemu anak-anak ngajar sekolah minggu, satu di rumah itu sore, terus kalau hari Minggu di tempat orang lain lagi gitu. Itu dari waktu Karina SMP, tetapi bergabung di Kega itu tahun 95. Waktu itu Karina merantau ke Jakarta, langsung bergabung di Kega. Oh. Oke. Jadi Berarti dari hitung sendiri katanya tahunnya. Iya, biar banyak penonton menghitung sendiri angkanya kan gitu. Silakan. Oke. Kawati jangan lihat contekan Kak. Nggak ada telepon dari Oh, itu. Oke. Oh ya kalau kita jadi oke tuh lanjut Kak. Oh, jadi oke. Cut. Aduh lanjut Kak. Jadi sejak tahun berapa kakak kamu? 84 tadi. 84 ya. Oh 84. Tahu? Kita nggak tahu Kak, makanya kita nanya Kak. Sejak tahun 2 SMA itu sekitar tahun 85. Oh. Nah kalau kita cuma tahu kakak berapa tahun, tapi mungkin kita kayak penasaran sih Kak. Kakak udah berpuluh-puluh tahun Kak melayani pelayanan anak, kok kakak bisa awet bertahan untuk melayani anak-anak Kak. Gimana tuh? Ada tipsnya atau apanya? Apa yang bikin berkat kali ya kayak bikin berkat sama kayak gue tuh apa sih gitu ya kali ya Saya kayak apakah Kak Yang bikin Emil? berkat nggak bisa lepas Iya, gitu apa sih? apakah Kak Emil ketemu Pengen Kawati tahu. di pelayanan Kega gitu kan Kak? Ada. Kok betah banget gitu loh? Iya, Apa betul. sih yang tipsnya Kak? Alasannya apa Kak? Alasan bisa bertahan ya. Iya. Ya pasti ada asam, ada garamnya kan. Nah, Iya. betul. Masih ada manisnya juga dikit. Jadi asam manis Pedesnya ada nggak? ada ya. Nah, tapi di situ secara nggak langsung kita juga ngalamin Tuhan waktu ngajarin anak-anak itu, ngalamin Tuhan itu yang bikin bertahan. Oke. Jadi apa sih maksud Tuhan? Tiba-tiba anaknya lompat, tiba-tiba anaknya gigit gitu ya. Ada yang pernah gigit kan? Saya Kak. Oh, Iya. teman-teman kita ada yang pernah gigit juga kan? Kok agak galak ya? Di situ saya bisa ngalamin Tuhan itu aja Oke. yang bisa bertahan. Silakan Kawati. Kalau saya hidupnya tuh punya hutang sama Tuhan. Nah, hutang itu yang sampai saya meninggal mungkin nggak bisa dibayar. Bagaimana saya harus membayarnya, yaitu dengan apa yang menjadi panggilan dalam hidup saya. Ya. Pas. Ngomong-ngomong, ini kan 84 ya, ini 85 ya. Jadi 10 tahun kami melayani, Iya. baru Tuhan bilang ini jodohnya. Wah, Tapi itu bukannya saya jomblo jadi iri nih Kak. Tapi ini nanti masuk di sesi love and dating. Iya. Nggak hari ini tapi bulan depan kayaknya. Ditunggu saja. Iya sih, betul ditunggu ya. Oke lanjut Kak. Love and dating ya. Lanjut. Lanjut Kak. Boleh Kak yang berbaju merah, Karina. Kayaknya baju merah di ini terus. Karina udah mentereng Kak, paling terang banget Kak, bener deh. Nggak apa-apa kok. Oke Kak, oke. Yang bikin berkat tuh apa Kak? Pakai tuh apa sih? Kesel deh. Ya di Kega itu kenapa bisa bertahan ya terus terang semuanya karena kasih karunia. Itu semuanya karena kasih karunia. Jadi kalau yang dialami apa ya banyak ya gitu loh. Nano pokoknya nggak bisa diceritain gitu ya. Jadi ya istilahnya ngalami suka duka itu ya pasti ada ya karena kita melayani jiwa ya, melayani ini bukan melakukan sesuatu yang pekerjaan yang rutin dengan apa ya benda mati atau apa bisa diatur seperti itu. Tapi ada apa ya yang kita lewatin itu benar-benar ada satu apa ya Karina rasakan bahwa itu ada satu progres gitu ya.
ada proses yang Karina lewati hari demi hari gitu. Justru itu membuat Karina belajar terus belajar sabar. Kesabaran itu Karina belajar sabar, penguasaan diri gitu ya. Itu benar-benar belajar banyak ngadepin anak-anak. Gitu ya. Jadi pernah juga ngalamin sama orang tua yang gini ya harus ngadepin. Kan gak tega gitu yang ngadepin anak-anak yang dimuridkan di ini lu takut gitu, akhirnya biasanya lari ngumpet Karina yang ngadepin gitu. Itu udah sering seperti itu. Gitu. Gitu aja sih. Mantap, Pak. Oh, kamu saja. Gak boleh dilewatin Kak, kemana begitu pergi harus dijawab Kak, gak boleh dilewatin. Iya. Saya juga lagi berpikir sih, tapi mungkin jawabannya klise ya, jawabannya panggilan kali ya. Panggilan. Ya karena gini, nyangkut di otak terus gitu ya. Gimana? Apanya tuh yang nyangkut Kak? Masalah segala sesuatu yang ada di Kega. Jadi kalau ada apa-apa tuh selalu ada di sini gitu. Dalam terpikir gitu, walaupun nggak mau dipikir, bisa kebangun tengah malam terpikir. Ya waktu saya kan full mom, jadi waktu misalnya cuci piring, tiba-tiba Tuhan kasih apa gitu ya, yang berhubungan dengan Kega, cepet-cepet saya cari. Terus waktu ngantar anak misalnya sambil nyetir mobil, lihat sesuatu tiba-tiba connectingnya, ini bisa buat pelayanan anak nih. Jadi saya berhenti cepet-cepet saya catat. Jadi saya bingung apa yang bertahan ya, mungkin itu yang namanya panggilan gitu. Tapi kalau ditanya kok bertahan Kak, berapa kali saya izin mau minta udahan Kak? Mungkin sesi curhatnya ada di sana Kak. Iya, jadi sering banget saya bilang sama Kawati, kayaknya saya mau udahan pelayanan Kega. Ketika jujur ya, ketika kita menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah atau apa, sering kan, aduh Tuhan kayaknya saya nggak layak, saya udahan aja lah Tuhan. Tapi mungkin saya curhat di tempat yang salah. Jadi Kawati malah bukannya mengiyakan, malah Jadi ayo semangat ya dengan 3 gitu ya. Semangat. Nanti sesi curhatnya kan ada lagi. Pokoknya mungkin satu kata, ya mungkin panggilan saya di situ. Kenapa? Kalau nggak bertahan sampai 29 tahun ya. Ya itulah jawabannya klise gitu ya. Oke, itu yang dinamakan ini, Japri Kak. aja kalau yang penasaran. Cinta tulus kepada Kega ternyata. Cinta Kita itu. tulus kepada Tuhan. Iya, cinta tulus kepada Tuhan. Itu. Mungkin inti yang bisa kita ambil mungkin karena Karata mungkin kemana-mana Karata pergi, Karata selalu ingat sama Kega dan anak-anak ya Kak. Mungkin. Oke. Tapi memang sangat klise memang jawabannya. Kita saja para penontonnya. Gimana? Ya lanjut Kak. Sip. Kalau saya ya karena Tuhan sih, maksudnya miripnya gini, Tuhan sudah kasih saya hidup, maksudnya sampai hari ini saya ada itu bukan karena hebatnya saya gitu, bukan karena saya bisa, saya juga selalu dalam proses belajar ya. Kalau saya bilang karena manusia itu tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita diproses dalam pelayanan juga seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa bertahan ya karena pelayanan ini saya merasakan bahwa itu adalah panggilan Tuhan buat saya, dan karena saya istilahnya membalas apa yang Tuhan sudah berikan ya, walaupun misal apa yang saya berikan itu nggak bisa sepenuhnya saya udah balas Tuhan nih, saya bisa sombong saya sudah hebat gitu, enggak. Justru karena perasaan seperti tadi yang Kawati bilang juga, perasaan berhutang itulah yang membuat kita bisa bertahan. Itu, thank you. Topiknya semakin mendalam dan menyayat hati. Aku berdiri di sini Kak biar kata bercanda terus Kak, aku nahan haru Kak, sumpah. Aku tuh nahan nangis Kak. Jadi makin jawaban makin ke kanan dan ke kiri tuh jawabannya tuh makin tajam dan makin bikin kayak yang sebenarnya tuh kayak ya gitu lah Kak. Oke, nanti abis ini aku kesana. Kita mau jawab lagi Kak. Kita mau pertanyaan lagi Kak. Oke. Mungkin ini akan jadi pertanyaan yang sangat-sangat menarik karena aku akan tanya, kira-kira pasti dalam bertahun-tahun kakak ada di dunia pelayanan anak, pasti kakak ngerasain manis dan pahitnya.
Kakak boleh dong Kak ceritain yang manisnya dan pahitnya dalam dunia pelayanan atau apa sih? Gitu. Dan mungkin itu yang paling berkesan banget, yang manisnya dan yang pahitnya itu apa yang paling berkesan, dan itu mungkin Tuhan ngomong something di sana, bisa nggak Kak di-sharing Kak ke kita semua? Oke, kalau dibilang manis sama pahit ya ada sih, gitu maksudnya. Memang setiap setiap kehidupan kita ya, baik dimanapun, entah di pelayanan, entah di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu pasti ada manis dan pahit. Kalau dalam pelayanan anak ini, manisnya kalau yang saya rasakan ya salah satunya ya kalian-kalian ini gitu loh, bisa melihat kalian-kalian ini sekarang bisa memimpin. Langsung pede, selesai langsung kayak itu. Iya, karena kan ya maka yang tadi Kak Budi sampaikan, pelayanan anak ini pelayanan yang nggak langsung kelihatan, hasilnya nggak kelihatan, nggak seketika itu kita terasa gitu. Tapi ketika kita sudah menjalani pelayanan itu puluhan tahun, itu kita bisa lihat, oh iya, tadinya yang ikut MFC gitu kan, terus dari ini terutama keluarganya Theo nih. Aduh, keluarga Cemara ya kayak. Iya, Saya sudah punya keluarga. Saya sudah punya keluarga. Saudara-saudaranya Theo gitu. Itu salah satu yang kita bisa lihat, oh iya, apa yang kita pernah tabur itu nggak pernah sia-sia loh. Ada hasilnya, kita bisa lihat walaupun tidak seketika, tapi kita bisa lihat. Terus kalau pahitnya apa ya? Yang ketika misalnya ada anak yang mau buang air besar, tapi masih belum bisa cebok sendiri. Wah itu jackpot ya Kak ya? Terpaksa harus dibantuin. Itu sih. Thank you. Oke, itu pengalamannya pahit banget sih kata saya. Baunya tuh kayak pahit banget gitu. Tapi itu juga jackpot Kak. Itu Jackpot. Iya. Ada juga yang istilahnya khususnya anak-anak yang apa ya, yang cukup aktif. Yang aktif itu kadang kalau dipegang dia berontak, bisa sambil nyakar, bisa sambil gigit, nah itu juga. Nah, itu Perlu didoakan Kak itu. perlu didoakan. Yang tantrum ya Kak ya. Oke, sip. Mungkin di penonton ada juga nggak yang pernah ngalamin kayak Kak Hari? Ada yang mau buang air besar, dicebokin juga. Oke, 2 orang aja. Yang lainnya belum ada, semoga anugerah Tuhan turun buat kakak-kakak ya, biar dapet. Oke, lanjut Kak. Ya jadi kayak Kak Hari kan nantinya Kak. Amin dong, amin. Nah, lanjut Kak. Nah, gimana Kak? Ada manis dan pahitnya nggak Kak? Pahit, tapi ujungnya manis sih. Boleh. Dirangkai aja Kak ceritanya gimana Kak? Mantap. Saya masih mikir sih. Boleh digeser gitu. Mungkin ganti giliran dulu kali Kak ini. Oh yang hitam dulu. Yang hitam dulu. Yang hitam kesini nih. Itu Kak Emil nih maksudnya. Nah gitu. Sip Kak Emil. Gitu. Tadi karena kan dari pahit jadi manis gitu ya. Ya, Nah ini ada satu kisah di mana saya dulu kan setiap hari Minggu itu jemputin anak-anak gitu ya. Jadi pakai mobil jemputin, pakai motor kadang-kadang gitu ya jemputin. Nah nanti kok makin lama makin hilang gitu ya. Nah satu kali itu sempat sedih juga sih gitu ya. Aduh ini anak kok ngilang gitu ya. Jemputin lagi, nggak ada. Itu sampai berkali-kali, sampai satu kali saya bilang sama kakak pembina yang lain, Kak ini gimana? Sama pemimpin saya waktu itu Kak Tina, mungkin ada beberapa yang kenal ya. Nah, Kak Bokim, ya sudah nggak usah dijemput dulu. Enggak, Amil, ya sudah saya nggak jemput. Sampai berapa lama tiba-tiba tuh anak ya udah jadi leader di industri. Wow, boleh tepuk tangan dong. Nah, itu manisnya di situ. Jadi kadang-kadang kita nabur hari ini kelihatannya sia-sia ya, kelihatannya mati gitu ya. Karena benih itu kan mati gitu, perlu mati dulu dan kemudian tumbuh. Itu sih. Wow.
Kawati dulu boleh. Disorot bener kan nanti dibilangnya kak. Apakah pengalaman manis dan pahitnya kak? Manisnya dulu lah ya, kalau pahitnya. Boleh. Yang manisnya begini, ada loh anaknya di sini. Jadi tadi kan Kak Hana ngomong bahwa dia melayani pertama di Kebon Kosong. Kebon Kosong itu rumahnya Kak Emil. Nah, ada juga pelayanan kami di daerah Cempaka Putih. Nah, salah satu, kurang dekat. Kak, kurang dekat kak, miknya kak masih. Kak, nah yang di Cempaka Putih itu salah satunya mama dari Kenzi. Kenzi mana Kenzi? Kenzi boleh katakan Kenzi. Kenzi ini punya mama dulu anak sekolah minggu. Ah. Nah, teman saya mengajar di sana, namanya Kak Megawati, kalau ada yang kenal ya. Nah, Bukan Megawati Soekarno Putri, bukan. Lanjut kak, bukan juga Megawati Soekarno Putri ini kak. Lanjut kak. Tukang bakso kan di depan. Iya. Bukan ya bukan. Oke lanjut kak. jadi mamahnya itu ikut dulu namanya kelompok persekutuan anak. Nah, mamahnya ikut. Nah, di antara kami tuh suka rembukan rapat gitu ya. Nggak ketemu lagi, udah kemana ya? Tiba-tiba nongol di KTC sudah bawa 2 anak. Aduh, saya tuh lega gitu ya, kayak dapat duit miliaran. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Sama kamarnya kan. Mantap loh ini. Nah, Kenzi melayani ketemu kamarnya. Aduh, doa kami bertahun-tahun terjawab. Manis banget deh itu mah. Wow, iya sih kak manis banget sih kak. Cuma ada pahitnya juga ya karena tadi nungguin kak. Oh, iya. Udah ya, berarti pahitnya nggak usah ya. Oh iya pahitnya tadi. Ya kita makan dulu. Kawati udah sih kak, ya jenazah kak. Itu pahit ya. Kalau Pahitnya nggak pahitnya mungkin. gini, kalau ada orang tua tuh ya, itu kan anaknya dia. Kok dia bisa nggak menghargai anaknya gitu kan? Gini ngomongnya gini. Kak, saya nitip anak saya ya gitu. Kadang-kadang saya kaget ini supermarket atau apa ya. Agak kurang nitip ya. Saya selalu berkata, bukan dititip Bu, tapi kami mau melayani dan dia mau dimuridin. Iya kayak gitulah kayak kakak itu tadi ngomong gitu ya. Itu orang tua nggak sekali 2 kali ngomong begitu gitu ya. Agak geram gitu ya. Kenapa ya? Gitu ya. Jadi nggak menghargai. Apalagi itu anak nggak hargai dirinya sendiri mungkin gitu ya. Tapi ya saya bersyukur punya teman-teman, kakak-kakak semua di sini, sekalipun tidak dihargai oleh orang tuanya anak itu, Tuhan menghargai mereka dan siapa yang nyambut? Amin. Kita semua. Jadi mahkotanya banyak banget kan kita. Kita pahit apa manis sih? Pahit dan manis kayak gitu kali betul kak. Mantap. Oke, sebelum kita beralih ke Karina, aku mau tanya Kak Teo dulu pernah nggak dengar ada orang tua yang kak nitip dong kak anak ini kak gitu, pernah nggak digituin kak? Jangan sosok nanya deh. Ini Ya, pernah di digituin. luar skrip ini kayaknya. Pernah digituin Belum kak? menghasilkan jawaban. Ada nggak salah satu orang tua yang kayak kak gini dong kak gitu, ini anak saya Kayak semua pengalaman kakak pasti mengalami hal itu sih. mengalami. Iya. Ada kakak yang mengalami itu? Boleh katakan nggak yang mengalami hal itu? Kayak Kawati. Kak titip dong ini anaknya kak titip. Oke, besok bertobat, jangan bilang ini penitipan anak, tapi bilangnya kayak tadi ya Kawati bilang, kita memuridkan anak. Jadi kan lebih manis ya, jadi orang tua juga mengerti bahwa ini bukan penitipan. Kenapa kak? Emang begitu ya kak? Waduh gimana ya kak ya? Ini biar clear aja nih kak nih, gitu kan? Nah, gitu. Udah kasih kak Aja tuh. Kasih. Oke, si baju merah. Oke lanjut. Oh iya pertanyaannya pengalaman pahit dan manisnya Karina Nur. Mantap. Gimana kak? Yang mana dulu ya? Ya, kalau yang Kak Pati manis dulu ya kak ya. Iya. Boleh kak. Nggak mau. Saya mau yang pahit-pahit. Ya, kalau manisnya seperti kakak-kakak yang lain, rasanya apa ya, kayak disiram apa ya, angin dari surga gitu. Ngeri banget nih kak, nih angin dari surga kak. Aku belum pernah ngalamin kak. Angin dari Sawano kak, ngalamin kak. Bisa. Nggak bisa dibayangin itu kak. Takut gue kak. Ya, kenapa rasanya itu ya, ini bisa dibayangkan lah ya, sukacitanya kayak apa di saat melihat anak-anak yang kita sudah apa ya tabur, kita sudah muridin, itu tuh apa ya, bertumbuh gitu loh. Dan dulu dari kecilnya gitu ya, tahu sekarang udah sampai udah married,
sudah punya anak gitu. Itu satu satu sukacita tersendiri terus terang ya di saat karena kita melayani anak gitu ya. Oh ini berarti apa yang kita tabur itu pun saya percaya firman Tuhan, apa yang kita tabur itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yes, betul, amin. Tetapi untuk melihat bahwa ayat itu benar-benar hidup itu kalau mata kita melihat gitu. Nah sukacita itu yang terus terang nggak bisa dibandingin dengan apapun. Terus terang itu ya, justru melihat anak-anak juga berubah gitu, yang kemarin gini sekarang bisa berubah, itu juga sukacita tersendiri. Kayaknya membangkitkan menambah api gitu ya, api dalam diri kita itu untuk semakin untuk mau melayani, mau serius seperti itu. Nah itu perubahan seperti itu tuh membuat kita semakin sukacita, terus kan nggak bisa dibayangin lah. Itu yang saya gambarkan kayak disiram air, angin dari surga. Itu yang sukacitanya ya. Kalau yang pahitnya ini bukan pahit lah ya gitu ya, tapi ini pengalaman yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Nah itu bijak itu ngomongnya ya. Itu pelajaran kelas 2 SD. Saya anak kelas 2 SD. Ya kalau yang itu banyak sih ya. Saya pernah disalahpahami sama orang tua ya. Kita maksudnya baik, nolong ini anak ini, tapi disalahpahami orang tua. Pernah saya ngalami debat sama orang tua karena saya lihat ini salah gitu loh. Saya cuma karena sayang sama anak ini kita harus bantu, walaupun sebetulnya saya nggak perlu masuk lebih dalam seperti itu gitu. Tapi Tuhan gerakin untuk lakukan itu gitu loh. Ini anak juga punya hak yang seperti itu. Jadi saya cukup saat itu saya ada satu keberanian khusus untuk berani memang terus terang saya debat. Akhirnya orang tua itu juga bisa mengerti sih. Besoknya minta maaf segala macam gitu, tapi akhirnya ada satu perubahan gitu ya. Di awal tuh kalau tadi sepertinya nggak enak, akhirnya jadinya manis ya, jadi pahit jadi manis ya. Itu memang benar kalau kita setia di dalam prosesnya itu. Nah itu yang yang nggak enak, istilahnya pengalaman yang kurang menyenangkan, tetapi itu menambahkan satu proses juga buat saya gitu ya. Itu seperti yang tadi Kak Hari ceritakan, saya juga ngalamin Kak, di JGC saya belum lama Kak gitu ya. Ada anak gitu, lu kamar mandi nggak keluar, saya tanya bisa sendiri? Bisa gitu, tapi ditungguin nggak keluar gitu. Setelah saya buka nggak dikunci gitu, itu anak ternyata nggak bisa cebok, nggak bisa ini, cuma diem gitu. Jadi saya harus cebokin, harus ini sampai itu celana basah semuanya, sampai waduh ini duduk aja kita pegangin. Saya cari Kak Vera, pinjem ini dong, pinjem ada nggak baju ganti atau apa, kita ngurusin sampai seperti itu gitu ya. Itu juga istilahnya itu warna tersendiri ya, dalam satu pelayanan. Tapi kita memang yang penting sih hati kita bisa merespon itu ya. Apapun yang terjadi ujung-ujungnya ada satu sukacita tersendiri. Amin. Wow. Kita next ke kakak yang si putih ya, terakhir. Iya udah inget. Saya memilih di antara yang manis dan yang paling manis ya. Yes. Jadi di sini kan Boleh. banyak kakak-kakak yang masih single kan. Iya Kak, banyak yang masih single Kak, banyak. Yang masih single angkat tangan coba. Yang masih single siapa yang masih single? Nah, iya Gabriel jangan diangkat. Ya, belum. Mantap ya, belum. Masih jauh. Ya banyak Kak, intinya banyak. Ya. Jadi salah survei. Jadi salah survei loh Kak. Iya. Oke, monggo Kak Ratna, silakan. Pengalaman apa sih Kak yang manis dan pahitnya? Oh, manis yang paling manisnya Kak, silakan. Yang manisnya begini, selama saya melayani Tuhan, saya kan melayani anak-anak. Tuhan itu balasnya ke anak-anak saya. Yang ini bicara soal berkat ya. Saya boleh bilang berkat secara materi dan juga yang holistik ya, kesehatan, termasuk kesehatan. Tapi kelihatan sekali kalau Tuhan tuh sangat memberkati anak-anak saya. Ini ketika saya sudah berkeluarga ya, banyak hal. Contoh, anak saya sudah keluar negeri
bapaknya belum keluar negeri. Itu contoh. Dia bisa keluar negeri karena ada orang yang sponsor, ya. Dengan cara-cara yang tidak kami pikirkan. Cuman saya waktu itu tanya gini, kamu punya iman? Pergi ke sana? Punya. Waktu dia ngomong punya, kita yang deg-degan. Kita nggak ada uang, gimana kirim anak ke sana? Ternyata ada cara Tuhan yang last minute akhirnya dia bisa pergi, dan itu berkontinu ya. Berkontinu artinya tidak berhenti cuma di satu hal. Jadi saya melihat gini, kadang-kadang saya terharu gitu ya, nangis sendiri. Tuhan kok baik banget sama anak saya ya. Kita aja belum ngalamin tapi anaknya udah ngalamin dulu. Nah itu salah satu yang menyatakan Tuhan tuh nggak pernah berhutang. Yes. Nah terus yang kedua yang bikin saya seneng gitu ya, ada anak-anak sekolah minggu saya yang sekarang jadi guru sekolah minggu juga. Jadi mereka itu kakak beradik ya, mereka dari keluarga Batak, nggak boleh beribadah di gereja yang seperti kita ya, mereka kan KKBP ya. Tapi dia izin sama orang tuanya mau ikut ibadah. Akhirnya orang tuanya izinin, tapi cuma sampai kelas 6 SD ya gitu. Nanti udah kelas 6 kan sekolah minggu sampai kelas 6. Nanti youth-nya kamu balik ke HKBP. Nah, anak-anak ini mau tuh, ada bertiga cewek-cewek. Nah, waktu saya tanya, kalian punya cita-cita mau apa gitu ya? Dia bilang, aku mau jadi guru sekolah minggu seperti Kak Ratna. Saya kaget banget. Mereka kan kecil-kecil, saya pikir anak kecil ngomongnya asal ngomong gitu. Tapi beberapa tahun kemudian, udah lama nggak ketemu, mereka udah selesai kuliah, sudah berkeluarga. Ketika ada satu, saya kondangan ke salah satu teman mereka lah ya. Mereka tuh datang lari-larian, saya nggak kenalin mereka. Kak, aku ini siapa? Oh, terus disebut ini loh, kami bertiga. Aku sekarang jadi guru sekolah minggu loh kak. Aku kaget lagi, aku nanya di gereja apa? Mereka sudah nggak di HKBP ya, karena udah menikah, jadi orang tuanya izinkan. Tapi yang saya kaget, mereka jadi guru sekolah minggu itu seperti yang mereka ngomong waktu kecil. Padahal itu waktu mereka ibadah tuh curi-curi gitu. Jadi saya waktu itu sama Ria kondangan, saya bilang kamu inget nggak orang yang ini gitu. Waktu itu dia sempat ada kenal beberapa. Jadi itu hal yang manis ya yang saya dapat. Gitu. Terus hal manis yang terakhir, kenapa saya tanya di sini masih ada yang single apa enggak gitu ya? Karena waktu saya melayani retret seperti ini, melayani anak-anak sekolah minggu yang sudah agak besar gitu ya. Terus waktu itu ya hari ikut kita masih temen, belum menikah lah ya kak, belum pacaran, belum pokoknya masih teman. Saya bilang saya lagi mau retret, saya butuh pembina cowok, kamu bisa bantu nggak? Karena buat mendoakan anak yang udah kelas 6 gitu kan, nggak mungkin kakaknya yang wanita gitu. Jadi waktu itu dia ikut dengan tujuan yang mau membantu. Ternyata waktu saya ngajar, waktu saya bawa sesi apa saya juga lupa ya. Katanya di situ dia jatuh cinta sama saya. Akhirnya dari situ mulailah kita berdua. Iya, jadi itu yang dia ngomong. Rame ya kalau ngomongin pasangan rame banget ya, tolong ya dulu dari kemarin ya. Kalau pahitnya ada lah, saya sering kehabisan uang. Ya, saya sedih banget kalau ada. Saya melayani kan anak-anak yang di bawah garis kemiskinan gitu ya. Kalau di KTC itu enak banget, melayani itu semua sudah disediakan. Ada Kak Emil yang selalu siap, mau alat peraga, mau aktivitas, semuanya tuh ready, tinggal datang ngajar gitu ya. Tapi di tempat waktu saya ngajar di sana, semuanya harus menyediakan sendiri. Jadi kalau liburan sekolah, udah mau libur sekolah, anak-anak bilang gini, kakak, aku belum pernah ke Monas, aku mau ke Monas katanya. Terus aku berpikir, berapa orang, bawanya pakai apa? Saya nggak punya mobil, nggak punya apa, pakai angkot. Kalau punya duit kita pergi. Saya bilang kita berdoa ya. Ternyata nggak ada duit. Ya jadi ya itu pahitnya. Tapi makanya saya bilang pahit, tapi ujungnya jadi manis. Gitu ya. Dan itu nggak cuma sekali. Ada yang bilang kak, nanti liburan kita kesini. Karena apa? Karena orang tuanya kan nggak bisa bawa mereka.
Nah, saya juga kan terbatas. Saya juga Iya. kan cuma kerja. Betul. Ya waktu itu ya boleh dibilang pahit ya, karena saya pernah ajak mereka retret itu benar-benar neteng, nggak pakai bus kayak kakak-kakak datang gini. Jadi naik metro mini, mikrolet dulu, ganti pakai metro ke kampung rambutan. Itu saya bawa anak-anak terus kehujanan, akhirnya harus berhenti, harus kasih makan mereka kan. Hitung-hitungan dulu duitnya masih ada nggak ya? Ya udah masuk ke Kentucky, saya yang pesenin makan secukupnya, terus lanjut ke lokasi. Jadi hal-hal pahit itu ada banyak sih. Itu yang saya ingat. Makanya tadi saya tanya hal pahit apa ya? Saya udah lupa kan karena udah jadi manis ya. Terus dia bilang ceritain aja pengalaman waktu kamu nggak punya uang ngajak anak-anak itu gitu ya. Karena ya saya berdoa, aduh Tuhan, saya berdoanya, aduh saya pengen ke sana tapi saya nggak punya uang. Dan saya waktu mau merit itu dimarahin sama kakak saya. Kamu katanya mau merit punya uang berapa? Beneran saya nggak punya uang. Karena apa? Tiap jadi curhat ya maksudnya. Masih banyak waktu. Ya jadi maksudnya uang saya tuh habis buat anak-anak itu. Saya nggak punya tabungan. Pas waktu dia serius mau ngajak, akhirnya bangun hubungan serius. Saya tanya dia, kamu punya tabungan berapa? Dia juga bengong sama rupanya. Jadi ya Tuhan mempertemukan kami, tapi saya sudah disiapkan Tuhan, dia juga sudah disiapkan Tuhan. Begitu. Tapi waktu masuk dalam pernikahan, nggak langsung dia pelayanan anak, enggak. Sampai dia punya panggilan sendiri ketika udah punya anak. Ya. So sweet ya Kak. Oh sweet, thank you. Oke. Sip, mungkin terakhir mungkin Kak Theo ada pesan-pesan mungkin Kak? Mungkin kan dari tadi kita cuma kayak saling satu arah doang. Bener-bener. Apa mungkin kakak di sini punya pertanyaan Kak? Boleh, coba Kak Theo. Ya kakak-kakak di sini punya pertanyaan buat bintang tamu fenomenal kita. Ada yang tangan? Gue beri 3 permintaan. Oke, izin aja ya Kak Ezra. Gue beri 3 permintaan. Asik. Ada yang mau nanya 3 orang. Kak Ezra siap jalan-jalan. Dalam 5. 5, 4, 3 udah suka mau lelang Kak. Ada yang mau tanya? Ada? Kalau ada yang nanya sih ini masih banyak ini. Kasih tahu aja Kak, masih banyak. Kasih tahu aja. Pasti dibagi Ya, Kak. kasih tahu aja Kak, kasih tahu. Ada mau nanya Kak? Kalau gitu Kak Ezra nanya nih. Oh, saya pikir kampus mau nanya. Ada kakak mau nanya mungkin terkait Kak, aku tuh orangnya pendiam banget, kira-kira aku harus kayak gimana Kak gitu. Mungkin itu Kak, bener nih. Kak Ezra tuh sering menemukan bahwa kadang-kadang Kak Ezra juga orangnya suka pendiam dan Kak Ezra bingung mau mulai. Jadi kan kadang-kadang kalau lagi beban banyak nih, beban hidup banyak gitu kan. Kayak susah banget mau ngomong anak-anak tuh susah banget gitu Kak. Kayak dan aku mewakili mungkin pembina-pembina yang bingung Kak mau ngomong ke anak-anak tuh gimana caranya Kak. Ada nggak sih Kak tips and trik gimana caranya buat kita mancing anak-anak? Gimana nih gitu. Jadi yang pendiam ini bisa ngomong Kak gitu. Nah, mungkin dijawab di antara kakak-kakak yang paling pendiam. Yes, betul. Menurut kakak-kakak yang paling pendiam yang mana? Gak ada ya Kak? Oh, kalau gitu ya udah. Kan itu nggak usah dijawab. Ini survei tingkat Kak. Kita lihat surveinya. Coba. Multimedia. Iya. Monggo Kak, boleh. Mungkin kakak kasih. Aku pendiam, kira-kira aku harus. Nah, itu Kak. Pendiam ya. Iya Kak. Kira-kira gimana sih Kak? Ini anaknya kan yang pendiam atau Pembinanya, Kak? Oh, pembinanya kalau diam suruh ikut training lagi. Oh, training lagi ya. SOCM lagi ya Kak ya. Biar jadi kayak baik lagi ya Kak ya. Ini dinamakan S10 marketing. Ya biasanya kalau pendiam itu gara-gara grogi ya. Jadi satu hal tips ini ada satu pemimpin dulu namanya Kak Sam yang tadi Kak Budi bilang ya. Itu kalau kita ngomong sama orang jangan lihat matanya, melihat ujung rambutnya. Susah ya Kak ujung rambutnya aku di mana kita banyak Situ kadang-kadang kita nggak bisa ngomong ya sama orang. Kita ngeliat tipsnya itu aja lah. Kita ngeliat ujung rambutnya, kita ngomong. Nah itu aja sih. Jadi kalau nggak bisa diem, sebetulnya
bohong sih. Oke. Karena Tuhan sudah kasih sesuatu yang indah buat setiap kita, bener gak? Amin. Jadi nggak ada yang namanya pendiam. Setuju? Betul. Kak, mungkin terakhir nih Kak, Ezra juga mau nanya lagi nih Kak. Kan kadang-kadang kalau kita pelayanan, kadang-kadang tuh ada anak yang berisik. Kita tuh mau maju, tapi anaknya takutnya apaan sih Kak? Gitu Kak. Ini gimana nih Kak caranya buat kamu tuh berisik dan ini lagi ibadah, bisa diam gitu, gimana caranya Kak biar dia tuh diem Kak? Tapi nggak pakai omongan keras Kak, bener-bener hati yang lemah lembut dan gimana Kak? Ya, udah Buat dijawab Kak. sama Kak Edwin. Asin. Didoain. Oke, didoain. Terus kalau tegurannya gimana Kak? Pasti kita mesti tegur dong kayak diem gitu kan. Gak mungkin kita woi diem woi gitu, gak mungkin dong Kak gitu kan. Paham kan Kak maksudnya? Gimana sih Kak cara negurnya gitu loh. Saya pengen tahu nih. Ini cocoknya jawab psikolog dia. Kalau dari pengalaman kakak gimana nih? Ngadepin yang begitu-begitu Kak modelannya Kak? Ya kalau Karina biasanya ya ngadepin anak-anak yang memang kadang nggak bisa diam gitu. Kalau Karina di awal masuk itu mau ngomong Karina buat perjanjian. Ya diajak berjanji dulu. Oke, kita waktunya ini. Dan kita sepakat Karina akan ngomong, kalian ngapain? Dengerin gitu. Jadi sepakat dulu. Oke. Tapi kalau Karina akan bertanya, kamu harus ngapain? Jawab. Jadi ada waktunya. Gitu ya. Kalau Karina ngajar memang selalu di awal itu buat kesepakatan dulu. Jadi dia belajar menghargai waktu dan dia juga menepati janji gitu ya. Itu yang kalau Karina begitu. Jadi kalau memang dia ada nggak bisa diem segala macam ya nggak perlu ya bentak seperti itu gitu nggak perlu juga gitu ya. Kalau Karina sih ya gitu sih ya, kadang kita ngomongnya yang dari awal pokoknya ada satu kesepakatan. Tapi kalau anak nggak bisa diam gitu, biasanya kita sambil ngomong sambil ngajar itu Karina bisa ke tengah-tengah anak-anak itu. Biasanya cuma Karina pegang aja mungkin rambutnya itu gitu dia atau gini biasanya anak dipegang gitu dia pertama gini ini kakak ini ngapain gitu, tapi dia lama-lama hafal kalau dia berisik ribut sendiri gitu dengan dipegang begitu dia ngerti oh saya diminta untuk tenang. Nah kalau itu yang Karina praktekkan ya selama ini dan ya Karina sih perhatikan ya banyak hasilnya ya mungkin juga sedikit kalem Kak. Karina mungkin sungkan atau apa itu bisa jadi karena ini udah usianya udah segini jauh sama saya bisa jadi seperti itu. Kalau Karina sih nggak banyak ngomong tapi biasanya Karina akan dia misalkan berdoa kadang kasih kode aja berdoa ini anaknya udah gede loh kecuali anak yang ada sedikit berkebutuhan khusus tapi itu pun Karina nggak akan bentak nggak akan ini biasanya Karina juga tarik aja duduk di sini yuk bersama didampingi. Nah itu sih. Oke, boleh berikan tepuk tangan meriah dulu buat kakak pembina kita. Mantap. Sip, Ezra akan kasih kesimpulannya berawal dari kebutuhan, kemudian memberikan perasaan yang lebih tentang anak-anak yang bertumbuh dalam Kristus dan tetap beriman bahwa kedepannya mereka menjadi insan yang unggul di dunia. Amin. Ya. Oke, sekarang kita akan kumpul per kelompok. Ya teman-teman boleh kumpul per kelas ya per kelasnya kelompok kelas sesuai dengan kelas siang dan paginya. Ya boleh kumpul masing-masing. Langsung segera.